warahmatullahi wabarakatuh. Salam teka di Isal Host. Hari ini saya Isal kembali lagi di acara podcastnya Isal Host. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Ada salah seorang pemuda terbaik Aceh Jaya yang lagi giat-giatnya mempromosikan salah satu objek wisata yang lagi viral banget di sosial media, di Facebook, Instagram, dan sebagainya ya. Nah, selamat datang Maulidi. Bisa saya dulu sama sahabat Isal Host yang ada di rumah. Hai sahabat Isal, nama saya Maulidi, saya berasal dari Cerace, Ketua Podarwis Cerace Mbon. Oke, berarti ini datangnya langsung dari Alukajang ya, dari Pasiraya. Alujang Pasiraya. Pasiraya. Berapa lama deh perjalanannya dari Alujang kemari? Lebih kurang 1 jam lah. Itu datangnya dari jam berapa tadi deh? Sebenarnya sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Dan kita sholatnya di masjid. Di Masjid Agung kita di sini ya. Oh iya. By the way, kamu sama teman-teman tadi datang kemari itu khusus acara kita atau ada kegiatan lain yang ada di sini? Ini khusus memenuhi acara Isal Host. Oh ya ampun, Masya Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Alujang, dari Pasiraya ke sini ya. Gimana kondisi jalan sekarang di sana? Ya, alhamdulillah bagus, tapi sekarang sudah banyak lubangnya. Udah banyak lubangnya, aduh. Yang di Pasiraya ya. Yang di Pasiraya, masih kayak dulu juga ya. Maksudnya ada jalannya belum teraspal semuanya kah? Sudah diaspal, cuma sekarang kan sudah kurang perawatan, jadi sudah berlubang-lubang. Oh gitu. Jadi sekarang akses ke sana memang harus lewati jalan seperti itu ya? Ya, hanya ada satu jalur di sana. Di sana, oh berarti dari Pasiraya kemarin sekitar 1 jaman, 2 jaman. 1 jam lebih, kurang lebih ya, karena ketenomnya lagi ya. Oke, baik nih Bang Maulidi ini enaknya saya panggil apa nih, Bang, D atau apa ya? Itu biar terserah. Lebih akrab gitu. Boleh, mau D dipanggil boleh. Apa? D, Boleh. D aja ya. Ya Oke. Baik D, kakak mau tanya-tanya nih kan, karena kan ini lagi viral banget masalah Cerace Embon ya. Itu kalau kita bayangin aja udah gimana ya, karena kita lihat dari foto-foto di Instagram, foto di Facebook itu benar-benar wow banget ya. Bahkan ada satu artikel itu menyebutkan surganya tersembunyi Aceh Jaya, karena memang nggak ada yang tahu, bahkan beberapa orang pikir itu bukan di Aceh Jaya ya. Bisa diceritakan sedikit deh gimana sih awal mula Cerace Embon ini bisa dikenal sama masyarakat? Ya, dulunya Cerace Embon ini memang sudah lama adanya kan, semenjak adanya gitu kan. Jadi orang yang temu itu pada masa dulu orang cari rezeki, yaitu cari duku, cari ikan gitu kan. Jadi akhirnya dia jumpa dengan Cerace Embon. Kan dia sebut Cerace Embon. Itu Cerace Embon itu berasal dari bahasa Aceh ya. Cerace itu ya artinya itu air terjun. Cerace air terjun, iya. Jadi sekarang karena sudah dari mulut ke mulut, yang pertama kan masyarakat setempat datang, jadi kemudian ada beberapa orang dari dulu udah viral sih, sudah mulai dia expose, tapi tidak terkelola ya, tidak se-booming sekarang. Berarti tidak ada yang kelola, ini jadi tanda tanya, maksudnya masih bebas orang keluar masuk kah atau gimana ya? Ya, kalau dulu ada beberapa orang yang sering ke sana sehingga orang itu sering expose, jadi jika ada tamu langsung hubungi, jadi dia langsung kasih naik ke boat langsung berangkat gitu. Itu dulu tanpa pengetahuan kampung, masyarakat gitu. Di kampung ya. Jadi maka terbentuklah Pokdarwis ini yang kebetulan adik sendiri yang ketuanya ya di kecamatan Alujang. Iya, betul. Kemarin setelah ada rapat, jadi rencananya kita kelola supaya jika ada terjadi hal yang tidak diinginkan, karena kita sudah kelola, karena kalau tidak dikelola pun jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada musibah, tetap orang kampung nggak sibuk, gitu kan. Jadi mending dikelola. Jadi kalau kita kelola, kita udah bisa buat aturan bagaimana syarat-syarat untuk ke sana gitu. Jadi lebih teratur dan terarah gitu ya. Dan pun tujuan kita juga dari Gampung dan juga peserta Pokdarwis ingin mengembangkan destinasi wisata ini untuk kemajuan Gampung gitu. Kalau dulu kan sering disebut pucuk itu kan Alujang itu pucuk. Jadi nggak ada tanda kutip banget ya, seolah-olah Alujang itu nggak
bisa disinggahi siapa-siapa lah Ya, istilahnya ya. begitu kira-kira. Jadi alhamdulillah dengan adanya kita buka destinasi wisata ini, jadi banyak orang yang berkunjung. Jadi mungkin Pucuk sudah hilang gitu. Iya. Jadi Karena sekarang yang datang pun diingat air terjun yang gitu wow ya. gitu ya. Ya itu yang pertama. Berarti itu sekilas tentang Cerace ya. By the way, akomodasi ke sana itu gimana ya? Transportasi kalau dari Tenom itu jauh nggak dari ke Cerace-nya itu? Oh ya, kalau dari Tenom lebih kurang 26 kilo ke Alujang, ke 26 sekretariat. Dari Tenom 26 kilo ke sananya? Sana, itu pas di Simpang Padang Kleng. Simpang Padang Kleng. Oh iya, oke. Dan kemudian dari dari Alujang, kita kan sudah sampai di Alujang, itu untuk naik boat, untuk menuju ke Cerace Embonnya, untuk menuju ke air terjunnya itu butuh waktu lebih kurang 1 jam juga. 1 jaman, di dalam berarti termasuk perjalanan. jauh ya. Iya. Bahkan kakak pernah dengar itu bahkan bisa lebih dari 1 jam ya kalau cuaca lagi nggak pas atau apa gitu. Oh, itu apabila airnya lagi kurang. Jadi kalau airnya kurang, maksudnya lagi musim panas ya, Iya. itu kan kandas botnya. Jadi kita nggak Agak bisa, susah agak bawa susah. botnya ke sana gitu ya. Berarti karena pernah dengar itu jalan ke sana menembus 2 jam gitu. Jalan ya? Jalan dari Tenom maksudnya? Dari Alujangnya ke sana Oh, gitu. Mungkin tergendali di botnya kali ya atau apa. Tapi secara tidak langsung kita ambil kesimpulan itu sekitar 1 jam 1 lah jam, ya di sana. Tapi walaupun dengan waktu 1 jam kita tidak terasa karena kita langsung menikmati pemandangan-pemandangan indah gitu kan, tebing-tebing yang tinggi ratusan, bahkan lebih dari 100 meter tuh ada Tebingnya tingginya lebih dari 100 meter gitu. dari 100 Wow, meter. bisa kita bayangin gimana ya di tengah hutan tengah, yang kita nggak tahu ternyata ada keindahan tersendiri. Iya. Jadi kalau kita pergi ke Cerace Embun itu nggak bakalan bosan dengan tebing-tebing yang di Masya Allah lah pokoknya ciptaan Tuhan ya. Dari dulu ada memang. Iya. Nah, kakak juga mau tanya nih, di sana itu transportasinya khusus boat kah atau ada transportasi lain yang disediakan atau gimana? Ya, kalau untuk ke sana untuk saat ini memang adanya memang boat gitu untuk menuju Cerace Embun, yang nggak ada akses transportasi jalan. lain ya selain boat itu. Tapi memang harus naik boat karena kenapa? Karena kalau mungkin air terjun banyak tempat lain. Nah, gitu. Tapi kalau kita pergi yang melalui boat, itu jalan sungai, jadi kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan lain yang indah di sana. Di situ sebenarnya bukan hanya ada air terjun saja. Oh iya? Iya. Ada destinasi lain berarti Banyak. di sana? Di situ ada gua. Goa? Oh, iya. Mungkin suatu saat nanti kita juga kalau mau bisa juga kita lihat kan, bisa kita masuk. Goa itu sebelum air terjun atau setelah? Iya, sebelum air terjun. Itu gua Walet dulunya. Walet. Tapi sekarang Waletnya ada nama sudah kurang. Memang Gua Sarang namanya. Gua Sarang, berarti kita juga punya Gua Sarang ya di Aceh Jaya yang mungkin orang nggak tahu. Selain Gua Sarang tadi sama Cerace tadi ada wisata apa lagi tuh yang ditawarkan di sana gitu? Ya, selain menikmati keindahan tebing, batu-batu yang besar, persimpangan sungai ya kan, air terjun yang kecil-kecil. Aduh, dari ceritanya aja udah bisa bayangin. Aduh, gimana ya jalan ke sana tuh kayaknya bener-bener bagus banget ya. Terus deh ceritain. Dan kemudian juga ada suara burung kan, suara air yang begitu alam ya. Suara alam yang. Jadi sehingga kita di jalan itu nggak terasa sudah sampai. Dan di sana pun juga bukan langsung ke air terjun, kita juga bisa singgah di pasir ya, ada pasir juga tempat santai ya kan, ataupun mau singgah mau bakar ikan gitu, ataupun kita bawa makanan bisa makan di sana gitu. Untuk sementara di sana memang belum ada warung ataupun karena memang hutan, tapi kita bisa bawa dari kampungan. Mungkin suatu saat nanti insya Allah itu impian kita ya, makanya harus kita up terus biar ini. Tapi kakak mau tanya, itu di sana itu tadi katanya bisa ada tempat singgahan, berarti hampir di setiap sudut dari Cerace Embun ini menawarkan view yang indah ya. Itu bisa tiba-tiba kita berhenti, misalkan bisa. Sama boatnya, saya mau singgah di sini dong, itu bisa? Bisa, karena sudah kita sewa boatnya, itu kita langsung itu milik kita lah ibaratnya. Gitu. Jadi kita misalnya mau udah sampai tebing ini indah nih, Pak berhenti dulu. Nah mungkin orang sopir boat langsung nanti kita bisa
tawarkan. Nah, ngomong-ngomong masalah bot ini, kan saya mau tanya nih, Dek. Itu bot kita charter sendirikah atau dari pihak di sana itu menyediakan ya trip khusus, misalkan gini, buka trip sekali jalan berapa gitu, atau kita cuman sewa botnya aja atau udah include semuanya? Kadang ada penasaran kan sahabat Isal Host yang ada di rumah. Ya, sementara ini kita kan masih pakai bot masyarakat. Bot masyarakat. Tapi setiap nanti yang mau datang, kita langsung menghubungi sopir bot. Dan kemudian makanya sehari sebelum datang kita harus dihubungi dulu, Kak, supaya kita persiapannya ada. Jangan mendadak. Berarti jangan mendadak ya. Supaya kita persiapan bot, persiapan apa segala yang membutuhkan ya. Gitu ya. Dan itu memang sopir bot orang kampung di situ. Memang orang di situ semua. Ada berapa ya sekarang yang disediakan bot di sana? Lebih kurang ada 6 sih. Itu kan alhamdulillah kan dengan adanya akses itu destinasi wisata, ya kemasukan untuk paling tidak sekarang untuk sopir botnya sudah ada. Oh, alhamdulillah lah ya dengan ramainya wisata. Dan kondisi sekarang di sana gimana? Lagi rame-rame kah atau gimana? Alhamdulillah lagi ramai. Alhamdulillah setiap biasanya hari, hampir setiap hari ada pengunjung. Hampir setiap hari ada pengunjung dan paling ramainya itu di weekend. Iya. Bener. Dan sekarang yang datang ke Cerace Embun ini dari mana aja deh yang udah pernah datang? Sejauh yang Maulidi tahu itu dari mana aja? Pernah dari turis luar kah? Pernah. Itu sebelum kita kelola itu sering juga bule-bule yang datang. Sudah beberapa kali berarti mereka sering berkunjung juga ke sana karena memang terpana dengan view yang ditampilkan di sana. Ya ampun, udah bisa bayangin sih gimana tentang Cerace ini. Dan tadi masalah fasilitas yang ditawarkan di sana, jadi itu segala macam kalian sekarang yang kelola di bawah Pokdarwis itu bekerja sama dengan masyarakat ya tentunya ya. Dan satu lagi kakak mau tanya nih mengenai peraturan-peraturan yang ada di sana. Misalkan gini ya, nggak bisa kita pungkiri kan kalau kita jalan, apalagi tuh notabene ke hutan nih, ya kan? Dari masyarakat atau mungkin dari Pokdarwisnya sendiri untuk menyikapi peraturan-peraturan kita yang maaf cakap kita bilang kan kita nggak boleh sembarangan bawa pasangan non muhrim, misalkan itu gimana peraturan dari desa atau dari Pokdarwisnya sendiri? Yang pertama kita kan berpakaian sopan. Yang kedua untuk pasangan non muhrim dilarang berduaan. Jadi dilarang juga buang sampah sembarangan. Dan untuk menjaga alam jangan merusak. Mungkin sampai sana bawa golok kan? Itu jangan. Main tebak-tebak, main ambil-ambil. Biasanya ibu-ibu nampak bunga yang bagus langsung copot, ya kan? Itu dilarang juga berarti ya. Tapi kita untuk mandi di sana diperbolehkan, tapi tetap memakai pakaian yang sopan. Yang sopan. Ya, kita bukan yang penting seperti perempuan jangan pakai pakaian putih ya, takut tembus nanti. Karena mandi-mandi ya. Kalau tujuannya ke sana mandi ya. Aduh kakak bisa bayangin kalau ke sana tuh bakalan bawa koper deh. Bisa ganti-ganti baju karena spot fotonya banyak banget di sana ya. Nah, kita cerita lagi masalah daya tarik wisatanya. Tadi kakak penasaran sama beberapa item yang adik sebutin tadi, ternyata selain air terjun yang orang bangga-banggakan, orang pengen banget foto di situ, ternyata ada Gua Sarang ya. Gua Sarang itu jauh nggak dari air terjun? Lebih duluan dapat Gua Sarang nggak? Dari setengah perjalanan atau lebih sedikit. Terus ada simpang-simpangnya tadi tuh memang? Itu persimpangan sungai. Persimpangan sungai ya? Oh jadi kayak persimpangan sungai kayak 3 atau 4 gitu ya? Di tengah-tengah hutan? Ada 3 kan. Pertama misalnya kayak Burung Paling namanya kan. Dan itu jadi objek wisata juga? Sebenarnya salah satu objek wisata yang ditawarkan. Tapi mungkin sekarang belum sampai segitunya. Jadi orang lebih ke Cerace Embunnya. Penasaran sama Ceracenya gitu ya. Tapi sepanjang perjalanan kita sudah menikmati sih tanpa sadar. Iya, tanpa sadar kita. Iya benar. Karena pernah dengar juga cerita dari teman-teman ya yang udah pernah ke sana tuh, kita kalau jalan sana tuh nggak terasa kiri kanannya ditawarkan bener-bener gunung yang tinggi, tebing-tebing tinggi yang warnanya kayak di luar, bahkan
ada yang bilang mirip banget seperti yang ada di Venice, Italia. Itu ibu bupati sendiri yang bilang. Jadi kakak gambar, oh keren ya berarti gitu. Nah, ngomong-ngomong lagi nih, pernah dengar juga di sana tuh ada nelayan yang khusus nyari ikan curling. Oh iya. Itu jadi mata pencarian warga di sana, bener? Iya betul. Dulunya sebenarnya curling itu khas kita ya. Khas Aceh Jaya, khas Tenom. Ya, Aceh Jaya. Kalau Aceh Jaya lebih yang khasnya emang di sana. Di sana ya, memang. Di Alujangan atau di Krung Tenom, ya kan. Jadi itu dulunya kalau cerita sih, itu makanan para raja-raja. Para raja, iya, tak pernah juga apa. Dan kalau untuk dagingnya saya rasa sangat enak ya? Bahkan tidak akan pernah puas kalau kita makan. Berarti nelayan di sana tuh hampir rata-rata kerjaannya jadi ini pencari ikan curling kah atau gimana? Enggak juga, sebagian, karena sekarang pun ikan pun sudah kurang ya. Enggak kayak dulu ya. Tapi kalau seandainya ada wisatawan yang mau berkunjung ke Cilacap pengen makan ikan curling, itu memang maksudnya kita harus pesen dulu kah? Atau nanti tiba-tiba kita bisa menemukan di jalan atau gimana tuh cara kita dapetin? Ya, kalau kita memang tidak mau pancing sendiri, kita juga langsung pesan sama orang yang biasa mencari ikan. Jadi sebelum hari H-nya kita langsung hubungi orang yang cari ikan kalau kita mau. Tunggu, tadi kakak dengar bisa mancing. Serius itu bisa mancing langsung ikan curling di situ? Ya. Dan itu ikan curlingnya posisinya di Cerace Embon kah itu atau ke dalam-dalamnya lagi atau gimana? Sebenarnya sih di sepanjang Krung Tenom itu kan. Ada? Sepanjang Krung Tenom itu ada ikan curling? Iya. Jadi bebas dong ya, siapa-siapa mau mancing, nggak ada dibatasi? Nggak. Tapi ya kadang kalau wisatawan pastinya tujuannya ya ke yang lain ya, nggak bakalan mancing. Tapi nih Maulidi, seandainya nih ada turis yang mau datang pengen ikan curling, itu bisa hubungi para botnya kah? Bisa Kak, kita kalau kita dihubungi Pok Darwis kita kan, kita langsung hubungi sesuai dengan permintaannya. Oh, mau berapa gitu ya? Jadi mau ikan curling ataupun apa aja yang dia mau kita sediakan. Contoh misalnya ya ada yang misalnya telat sampainya, sudah sampai sore ya di sana ya. Kita juga bisa ada yang sediakan homestay. Itu apabila orang sampainya sudah sore. Jadi kan nggak langsung naik. Homestay itu di situ? Di kampungnya Kak, Kampung Alujang. Oh, ada kayak rumah yang memang disediakan homestay di situ ya. Kadang ada tamu-tamu yang jauh ya, yang nggak ada saudara di sini, gimana nih cara ke Cilacap? Pasti mikir karena kalau bayangin dari kakak ya yang ada di Calang, dari Calang ke Tenomnya 1 jam, Tenom ke Pasiranya 1 jam, kesannya 3 jam. Jadi mereka harus mending tidur di Alujangnya ya. Betul, bagus banget tuh ada homestay, jadi kita bisa tawarkan ke turis, kita menyediakan penginapan. Nah itu termasuk yang tadi kakak tanyakan ke Maulidi juga, berarti bisa diincludekan satu dengan trip gitu ya. Juga bisa disediakan makan di homestay itu kan. Di homestay itu kopi, berarti udah makan, komplit ya. Jadi terserah kita mau datangnya mau sendiri, mau barengan, mau nginep, mau tidak, itu bebas ya. Yang penting tetap menjaga norma-norma kesopanan yang ada gitu ya. Nah untuk akomodasi ke sana tadi kita udah cerita-cerita, dan prosedur masuknya itu ada khusus nggak? Prosedur masuknya ini maksudnya kalau mau ke Cilacap itu harus ini ya, harus ini ya gitu. Ada nggak yang khusus, peraturan khusus yang memang boleh diizinkan masuk ke Cilacap? Nggak ada sih, cuman kalau untuk nginap sana, untuk camping itu tidak boleh ada wanita. Ya. Tapi kalau nggak ada wanita ya boleh gitu. Tapi kalau kita bawa suami istri itu enggak. Kalau untuk nginap di lokasi wisata nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Ya. Tapi kalau untuk wisata pulang sore boleh. Tapi orang yang nginap-nginap sementara ini itu memang kadang-kadang laki semua. Berarti udah ada yang camping ya di sana ya, ada yang camping. Dan dengar-dengar di sana memang mau dibuat ya fasilitas untuk area campingnya gitu di sana. Ada wacana kah atau gimana? Atau kadang dari Maulidinya sendiri pengen sebenarnya pemerintah ini ikut membantu, itu udah jadi ada yang mau disampaikan nggak? Untuk sementara ini memang kita udah pernah bawa Bapak Bupati di sana. Oh, Bapak Bupati udah pernah berkunjung ke sana. Dan apa tanggapan Bapak?
Ya, kata beliau tahun 2022 ini beliau mau bantu gitu. Insya Allah ya Pak. Insya Allah. Bapak, kita mudah-mudahan bener ya tahun 2022 kita perbarui akses ke sana segala macam ya. Iya. Jadi yang kita minta pertama itu adalah dermaga. Jadi supaya kita naik boatnya itu lebih gampang ya, lebih. Iya, karena kan pernah dengar juga yang ke sana itu bebas mau di sini kayak nggak ada dermaga khusus ya. Jadi kayaknya kalau ada turis asing yang datang, oh ini beneran nggak ya gitu ya. Jadi kalau ada dermaga mungkin bisa lebih meyakinkan orang, oh bahwa ini bagus loh karena dari dermaganya aja udah puas, berarti itu yang dijanjikan. Dan mudah-mudahan terkabul ya di tahun 2022. Dan yang kedua tangga ya. Tangga untuk naik ke Kiara Cimbon di air terjunnya kita butuh naik sedikit. Jadi kurang lebih 50 meter jalan kaki. 50 meter. Jadi nggak jauh lah. Maksudnya tunggu. Kakak pernah lihat dari postingan teman-teman itu ada yang kecil, ada yang besar. Itu posisinya berarti nggak berdekatan? Ya, yang kecil itu di bawahnya Kak. Di bawah. Itu anaknya dari sana? Ya, betul. Karena air itu kan tetap ngalirnya ke sungai. Jadi kesannya ke air terjun yang kedua, ada terjun kecil lah ya. Berarti akses ke Cerah Ciembonnya itu belum ada tangga dan kita harus melewati batu Kak, kayak panjat tebing kayak juga. Panjat tebing dengan jalan setapak. Ya. Berarti itu ada juga kita wacana kita renovasi. Untuk jalan ke air terjunnya supaya lebih safety ini kan. Iya benar. Kadang bisa juga anak-anak kan segala macam dibawa kan bukan hanya orang dewasa aja. Nah, balik lagi tadi kita bahas tentang peraturan yang ada di sana, Dek. Tadi kan kayak tadi camping belum bisa wanita masuk segala macam. Sedangkan nih ada nih mungkin dari teman-teman kita yang memang suami istri, mereka pengen nginap di situ, pengen menikmati istilahnya view yang bagus dengan camping, apalagi yang jiwa-jiwanya traveling adventure gitu, memang nggak dibolehkan atau gimana ya? Sementara ini belum boleh Kak. Walaupun ada surat nikah pun? Iya, sementara ini belum boleh. Memang tidak diizinkan untuk camping di sana walaupun suami istri. Tapi kalau untuk datang pagi pulang sore boleh. Nah itu juga yang mau kakak tanyakan tadi. Dari pihak Darwis sendiri atau dari pihak desa sendiri ada nggak yang nemenin wisatawan untuk ke sana? Setiap wisatawan kita tetap ditemani yang satu orang pemandu. Satu orang? Satu orang sopir boat. Sopir boat itu termasuk yang memantau kegiatan kita yang ada di sana. Berarti itu untuk satu grup Kak. Untuk satu grup. Berarti satu boat. Satu boat itu terpantau semua karena satu boat itu maksimal 8 orang. Satu boat maksimal 8 orang, artinya dalam satu boat itu dipantau oleh pemandu dan satu sopir boat. Jadi udah aman lah ya untuk menjaga maaf cakap yang terjadi hal yang tidak kita inginkan. Berarti memang walaupun kita wisatanya bebas tapi tetap menjaga adab dan sopan santun yang ada di daerah setempat. Bagus banget nih Maulidi, sorry deh. Tolong Maulidi ceritakan sedikit ya apa yang bisa ditampilkan di sana atau perjuangan Maulidi sama teman-teman Pok Darwis ini, gimana caranya bisa supaya Cerah Ciembon ini dikenal sama masyarakat? Ya, tujuan kita dari kita duduk kemarin juga bersama masyarakat dan juga aparatur kampung. Tujuan kita memang mau majukan wisata Cerah Ciembon. Jadi dengan adanya wisata itu mungkin ekonomi sekelilingnya kan lebih membantu gitu kan, dari boat, dari makanan dan sebagainya. Jadi dengan tujuan kita hari ini lebih ke promosi dulu karena kita kerja di promosi yang seperti media sosial dan juga kita kerja sama travel dan juga rencana travel dan ada juga yang dari Medan. Berarti udah makin mencakup luas ya. Jadi kalau orang Medan kan bisa datang buat travel tadi ya. Terus dan rencana sampai kita tunjukkan sampai ke internasional nanti kan. Mudah-mudahan itu cita-cita ya. Cita-cita dari kita. Sementara itu, terus nanti kan kalau misalkan nih ada wisatawan atau turis-turis yang mau datang ke Cerah Ciembon, itu kita bisa hubungi siapa ya? Itu langsung hubungi lembaga Kak. Lembaga Pok Darwis itu. Kita, ada akun khusus kah atau apa gitu? Oh ya ada Kak. Kalau yang di
di IG, Instagram Cerace Cerace underscore Embon. Embon. Ada nomor HP juga di situ kan, mana tahu nanti ada teman-teman langsung kita suruh ke infonya lebih lengkap ke sana gitu ya. Berarti cuman hubungi Cerace Embon itu aja, nanti langsung dikasih fasilitas, mau ditawarkan apa gitu ya. Mau sendiri, mau nginap, mau apa, pokoknya udah kalian sediakan. Iya, kami sediakan. Oh, berarti mungkin kalau hanya untuk yang dekat ataupun yang cuma sebentar aja kan nggak banyak fasilitas kan. Kita langsung pergi dan pulang sore kan. Tapi kalau tamu-tamu jauh ini ya. Nah, untuk tamu-tamu jauh ini kita perlu persiapan lebih matang kan. Jadi harapan Maulidi sendiri nih untuk Cerace Embon ini bisa lebih dikenal luas lagi oleh masyarakat ini apa? Yang pertama kami mohon dukungan lah dari pemerintah daerah, dari Pemprov kan, pemerintah provinsi dan juga dari pemerintah pusat. Mohonlah diperhatikan, ini ada destinasi wisata yang sangat luar biasa, bahkan ini hampir setara juga dengan yang luar negeri punya gitu kan. Ya mudah-mudahan ini tolong diperhatikan, dibantu dan difasilitasi kan, bangun prasarana dan juga sarana botnya mungkin yang perlu dibantu. Jadi sehingga kita ada turis ataupun pengunjung yang datang tidak ada kendala kan. Jadi selama ini mungkin ada sedikit kendala, kita semua dari diri sendiri, kawan-kawan Pok Darwis dan orang kampung setempat. Itu berarti harapan terbesarnya yang kita minta dukungan dari pemerintah ini untuk sarana dan prasarana aja dulu, seperti dermaga tadi sama tangga itu dulu ya. Tapi kalau bisa dikasih lebih nggak masalah kan? Musola Kak. Oh iya, MCK itu gitu yang kan. penting ya. Jadi pusatnya itu harus ada di Cerace Embonnya biar akses ke sana mudah. Apalagi kan kalau udah mandi-mandi gitu kan ganti baju segala macam harus ada sih. Jangan pernah dengar cerita dari teman-teman juga mau ganti baju harus pakai kan sarung jadi model lama. Betul Kak. Jadi kita sangat perlu MCK dan juga musola kan, tempat singgah gitu. Dari kemarin ketemu sama Bapak Bupati sudah dijanjikan di tahun 2022 dan insya Allah mungkin akan direalisasikan. Amin ya, mudah-mudahan ya. Karena Bapak Bupati kita ini kan juga hobi adventure. Betul, gitu. Nah mungkin ada yang lain yang mau disampaikan mungkin Maulidi untuk teman-teman mungkin yang ada di seputaran Aceh Jaya atau daerah lain untuk sahabat Isalhos tentang Cerace ini sendiri, ajakan atau apa? Ya, bagi yang penasaran untuk Cerace Embon, silahkan dihubungi nomor kita kan, lembaga Pok Darwis. Lihat di situ ya Instagramnya. Di Instagram itu sudah resmi dan kita tetap fasilitasi semua apa yang dibutuhkan. Nah, mudah-mudahan untuk menikmati ya marilah coba lihat sendiri gitu kan di sana, ya. Boleh minum dulu deh. Iya. Boleh minum aja dulu biar lebih rileks, nggak apa-apa. Baiklah sahabat Isalhos yang ada di rumah, setelah kita mendengarkan obrolan panjang kita bersama Maulidi tentang keindahan Cerace Embon tadi, kalian tertarik untuk berkunjung ke sini? Jangan lupa ya mampir ke Aceh Jaya khususnya di Cerace Embon. Dan bila kalian mau dapat info-info menarik tentang Cerace Embon, kalian boleh langsung hubungi akun Instagramnya dari Cerace Embon sendiri ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Salam Isalhos.